A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Bagaimana kabar saudaraku pada hari ini? Setelah kita melaksanakan sholat fardu subuh, tentunya membawa ketenangan di dalam hati, membawa kesejukan di dalam hati, seperti air yang kita gunakan untuk berwudu, menimbulkan kesejukan di diri ini. Nah, saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, yuk kita simak bersama-sama video yang akan saya sajikan berikut ini. Di dalam renungan hidup ini selalu akan dimulai dengan sholawat Nabi dan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena kita tidak ingin dalam renungan kehidupan ini akan menjadi renungan yang berbau bangkai, berulat, busuk. Maka kata Ustadz Abdul Somad, supaya mendapat keberkahan, supaya terhindar dari tersebut, kita awali dengan ucapan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi wadahnya Balisa. Karena kali ini mudah berkah hidupnya, Amin. Berapa? Tolong. 100. Tadi 200. Tinggal sebuting lagi. Berapa? 100 lagi, tolong. Nah, setelah saudaraku, sahabat-sahabatku melihat video tersebut, apa kira-kira yang ada di pikiran kita ini? Nah, dengan pakaian sorban, pakai jubah, membawa roti, kue, mengadakan lelang. Mengadakan lelang. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, dari tampilan tersebut kita bisa melihat dan kita bisa memikirkan serta merenungkan. Jangan lupa membawa lampu, pelita, atau obor untuk menerangi jalan kehidupan ini. Tanpa cahaya, maka hidup ini akan terasa gelap. Akan terasa gelap gulita. Tidak tentu arah mana mau dituju. Sementara ada alam yang sedang menunggu kita yang disebut alam barzah. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, kalau tiba di perjanjian, maka kita harus meninggalkan dunia ini dalam kesendirian. Untuk itu, mari kita melakukan perenungan dan berpikir. Nah, video tersebut memberikan gambaran kepada kita betapa dunia ini begitu banyak orang mencari. Betapa dunia ini tempat orang untuk mencari kesenangan, kebahagiaan. Betapa dunia ini dihimpun, dikumpul bangkai-bangkai, baik dari bangkai manusia, tumbuh-tumbuhan maupun bangkai hewan.
Inilah yang berlomba-lomba manusia untuk mendapatkannya. Dimanapun tempat, pasti selagi ada di situ makhluk hidup, maka akan berkuburlah mereka di sana. Baik dari golongan manusia, baik dari golongan hewan, maupun dari golongan tumbuh-tumbuhan. Itu yang nyata. Nah, inilah yang akan diperebutkan manusia. Tak peduli bagaimana caranya. Bahkan pakai sorban, pakai baju jubah, pakai baju gamis, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bagaimanapun caranya. Contoh video tersebut dengan pakaian sorban, pakai jubah, melelang kue. Apakah ini umat Islam ini berbuat untuk mencari kesenangan hidup di dunia ini tanpa memperdulikan pedoman dalam kehidupan ini, yaitu Al-Quran dan hadis, tanpa memedomi petunjuk daripada yang menciptakannya? Kenapa sih ada pedoman dalam kehidupan ini? Ada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Ini. Kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, tidak ada pedoman dalam hidup ini, kenapa rupanya? Tentu berbahaya sekali. Kalau hidup ini tidak mempunyai pedoman, maka ini sangat berbahaya sekali, khususnya bagi manusia dan jin. Karena yang tidak mempunyai pedoman dalam kehidupan ini hanya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Setan gimana, Pak? Setan. Iblis bagaimana, Pak? Bagaimana Ustadz? Iblis, setan. Dia juga mempunyai pedoman, tapi bukan Al-Quran hadis. Pedoman dia bagaimana mereka menghasut manusia-manusia ini jauh daripada ajaran Nabi Muhammad, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mereka pedomi untuk menghasut. Makanya ada di golongan manusia ini yang menjadi setan. Kerjanya hanya menghasut manusia untuk jauh daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berselimut kepada agama Islam. Karena agama Islam ini yang banyak penganutnya, yang banyak pengikutnya. Maka mereka berusaha berselimut beratasnamakan agama Islam. Tapi kalau kita dengar ajarannya, kalau kita simak ajarannya, tak lebih daripada menjauhkan daripada ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan, memutus tali silaturahmi, membuat kelompok-kelompok. Memang kita sadari bahwa Nabi kita sudah bersabda bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, tapi Nabi juga mengasih tahu bahwa umat Muslim ini, umat beragama Islam ini bersaudara. Berarti kalau sudah bersaudara, tidak ada lagi label. Label yang lain itu ada Wahabi, Salafi. Tidak ada itu, apalagi Wahabi, Salafi ini. Ajarannya hanya memecah umat Islam. Maaf ya batuk ya. Maklumlah mesin sudah tua. Ya. Jadi harus saya sadari bahwa kalau dari segi umur sudah tua, sudah tegak di pinggir kuburan. Ya kan? Saya ini sudah tegak di pinggiran kuburan itu. Gitu. Tinggal jasad aja yang di sini. Kalau pikiran itu sudah di kuburan sana. Nah, dengan cara menjual kue, dimakan, dibeli 50.000, 100.000, ya kan? Jadi ini gambaran daripada umat Islam itu. Bagaimana mereka menjual agamanya.
dengan simbol pakaian muslim. Apakah kita tidak menyadari bahwa kehidupan ini suatu saat akan berakhir? Ya kan? Jadi cobalah pikirkan dan renungkan. Berapa sih kekayaan saudaraku di dunia ini? Sebagai contoh jadi bahan pelajaran. Pak Habibie, berapa banyak hartanya, tapi ditinggalkan. Hanya membawa jasad kain kafan masuk ke dalam kuburan, ditimbun dengan tanah, ditutup pakai papan, ditabur bunga, dipasang baptisan. Hanya itu. Semangat dakwah ini. Semangat dakwah. Ya kan, ada subhanallah. Batuk gatal tenggorokan itu. Ilaha illallah. Jadi kita pikirkan. Kalaulah hidup ini kekal, mana buktinya? Dari zaman Nabi Adam sampai saat kita sekarang ini, tidak ada yang hidup. Sementara kita memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, bermacam-macam kerja kita, ya kan? Hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Bahkan ada yang menjadi TKW dan TKI ke luar negeri, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Berarti dalam agama Islam pun ada kebutuhan dalam hidup setelah kematian. Ada yang dicari setelah hidup menjelang kematian itu. Apa itu? Ya sama seperti kita hidup di dunia ini, mencari kesenangan yang abadi. Hanya itu bedanya. Kalau di dunia ini adalah kesenangan sementara, sementara kalau hidup setelah kematian adalah kesenangan yang abadi. Nah, kenapa kita gunakan baju gamis, sorban, jubah untuk kita gunakan mengumpulkan uang-uang recehan? Itu apa? Ya kan? Kita gunakan sorban, kita gunakan baju gamis, kita gunakan simbol-simbol agama, tapi tujuannya untuk mencari dunia. Bukan kita memakai simbol-simbol agama Islam ini untuk mengajak umat Islam hakul yakin kepada Allah, hakul yakin kepada Nabi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ajarkan umat Islam ini untuk cinta kepada dunia? Kenapa kita tidak ajari umat Islam ini untuk cinta akan hidup setelah kematian? Memang kita sadari bahwa banyak paham-paham di dunia ini. Mazhab pun ada 4, ya kan? Nah, kalau kita ambil pelajaran di sana, bahwa mereka juga berpikir dan merenungkan. Pikiran dan merenungkan mereka ini adalah untuk mencari redha dan rahmat Allah selama hidup di dunia ini. Mereka memberikan contoh, mereka memberikan kitab mereka. Nah, disinilah harus kita sadari bahwa simbol-simbol agama Islam ini, baik sorban, baju gamis, jubah, hanya satu, untuk menimbulkan kerukunan antar umat beragama, untuk menghimpun kedamaian di antara umat Islam. Jadi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini dalam hidup yang damai, saling sayang menyayangi, bukan saling benci-membenci berdasarkan kepentingan individu atau kepentingan organisasi. Kita kok pemilik bumi pertiwi ini. Kita kok yang membebaskan
bumi pertiwi ini dari penjajahan kakek nenek kita. Jerik pekik mereka, penderitaan mereka, siksaan yang mereka alami. Apa buktinya? Tuh, makam-makam pahlawan, pejuang-pejuang yang tak dikenal. Hanya satu pekikan mereka. Satu pekikan dari mulut mereka. Merdeka. Hanya itu. Merdeka. Kenapa mereka mau mengorbankan hidup mereka, harta mereka? Hanya untuk anak cucunya. Supaya memiliki negara. Supaya mempunyai kedaulatan. Supaya anak cucunya bisa hidup di tanah air Indonesia ini, bekerja membangun negeri ini. Hanya itu yang diharapkan mereka. Mereka tidak menuntut apapun dari saudaraku. Mereka tidak meminta apapun dari saudaraku. Saudara hanya mengisi daripada perjuangan mereka. Tapi kenyataannya saling bermusuhan, saling mencari kepentingan masing-masing, saling menghimpun harta. Padahal yang dihimpun itu bakal ditinggalkan. Kenapa? Pengalaman kita yang sudah-sudah. Betapa langkanya minyak goreng, kenaikan BBM, kenaikan harga listrik. Datangnya orang-orang Cina ke Indonesia ini bekerja sampai ke buru-buru kasarnya. Sementara yang asli penduduk pribumi ini tidak dapat kesempatan. Yang mereka dapat hanya BLT. Itu yang mereka dapat. Apakah kita mengajarkan bangsa ini jadi bangsa pemalas? Apakah kita mengajarkan bangsa ini bukan jadi bangsa pejuang? Maka kita kucurkan BLT. Apakah tidak sebaiknya BLT ini dirubah menjadi lapangan-lapangan kerja untuk mereka bekerja? Apakah tidak sebaiknya BLT ini dirubah untuk jadi modal-modal usaha mereka untuk berdagang, bekerja? Kita ini adalah bangsa pejuang, bukan bangsa recehan. Seperti video tersebut, memakai sorban, memakai jubah, tapi tujuannya hanya untuk mengumpulkan uang recehan. Apakah seperti itu kita bangsa Indonesia ini? Kita bangsa Indonesia ini sudah terkenal dari zaman dulu bangsa yang ramah, bangsa yang selalu toleransi, bangsa yang selalu gotong royong. Itu yang kita alami waktu kita kecil-kecil. Tapi kenyataan sekarang, you gue, lu gue, you and me. Jadi saya teringat waktu saya dulu pernah di satu perusahaan, waktu saya lajangan, ada bangsa asing berbicara sama kawannya, sama orang-orang ramai bangsa dia sendiri. Saya tidak sebut nama bangsanya karena mengingat kode etik. Jadi dia bicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya ya cukup lah, ya kan. Saya dengar mereka bicara. Insinyur Indonesia no use. Merah muka saya mendengar. Betapa insinyur bangsa saya direndahkan mereka. Maka saya datangi mereka yang banyak itu. Saya sendirian. Saya datang. Hey master, you come to our country because you are no use for your own country. Why you come to my country? Because you need a job.
You need job master. Because you are no use for your own country. So you come to my country. Itu ku jawab. Walaupun bahasa Inggris saya pas-pasan. Tapi sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, saya tak sudi bangsa saya dihina orang. Itulah bangsa pejuang. Tidak sudi direndahkan oleh negara lain. Jadi di kesempatan pemilu sekarang ini menjelang 2024, ya kan, jangan kita jadi manusia pengumpul uang recehan. Jangan terulang lagi kesulitan daripada minyak goreng, kenaikan BBM, kenaikan listrik, kenaikan ini, kenaikan itu. Kalau sudah kenaikan BBM dan kenaikan listrik, maka akan disusul dengan kenaikan-kenaikan yang lain. Maka ini harus kita hindari pengalaman masa lalu. Ya kan? Ingatlah, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, dua pilar dalam negara kita ini. Semuanya menyatakan demi rakyat Indonesia, demi bangsa Indonesia, untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Artinya apa? Yang mendapatkan kesempatan pekerjaan, yang mendapatkan hidup yang layak, itu adalah penduduk Indonesia yang resmi, yang mempunyai KTP. Tapi KTP ini pun bisa dimanfaatkan. Contoh yang sudah berkarung-karung KTP ditemukan, dibuang. Alasannya cacat. Ada pembuktian? Tidak. Bagaimana bangsa asing datang berbondong-bondong ke negara kita ini untuk bekerja, sementara kita sendiri kesulitan untuk mencari pekerjaan, malah diberhentikan dari pekerjaan. Maka kita butuh pemimpin yang untuk menjaga semua ini. Kita butuh pemimpin yang mengayomi kita sebagai masyarakat, yang mementingkan masyarakat bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini. Itu yang terutama, bukan bangsa asing. Kita kok yang punya bumi pertiwi ini. Kemerdekaan ini dihasilkan oleh nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, dengan pakikan jeritan kesakitan mereka. Kenapa kita sia-siakan? Kenapa kita tidak bersatu padu untuk memajukan bumi pertiwi ini? Memang sih kedengarannya klise, jadul, ya kan? Seolah-olah jiwa kebangsaan. Memang jiwa kebangsaan. Di mana moral saya? Di mana kebanggaan saya? Kalau bangsa saya dihina orang. Bagaimana rasa kebanggaan saya? Kalau pemimpin saya tidak dihargai di mata dunia, tidak disegani di mata dunia. Apa kebanggaan saya kalau saya datang ke luar negeri? Where you come from, sir? I come from Indonesia. Oh yeah. Kayak itu muka saya akan merah itu. Mati jadi. Kalau pemimpin saya dihina. Maka kita butuh adalah pemimpin-pemimpin yang mengutamakan bangsa ini. Pemimpin yang selalu mengutamakan bangsa ini. Pemimpin-pemimpin yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan, bertindak tegas bagi orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Jangan hanya slogan NKRI menjaga persatuan dan kesatuan, tapi kenyataan justru menimbulkan permusuhan. Ayo robah mindset, buka pikiran, buka hati demi kemakmuran bangsa ini.
Semoga sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, apabila ada yang sakit, mari kita berdoa bersama untuk kesembuhan saudara kita, supaya beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan bagi saudaraku yang sehat, Allah berikan redha dan rahmatnya atas usianya hidup di dunia ini. Selalu diberi petunjuk dan hidayah untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.